Sebentar. Baik. Ya. Terima kasih atas kesempatannya Pak telah bersedia berbincang dengan Sevima. Hadir bersama kita Bapak Dr. Susianto MSI, beliau merupakan Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Nah, bersama Pak Susianto kita akan membahas mengenai peringatan Hari Santri yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober. Menurut Bapak, tanggapannya terkait Hari Santri itu seperti apa, Pak? Ya, yang pertama bahwa bagaimanapun juga keberadaan santri juga tidak bedanya dengan siswa-siswi putra-putri kita yang sedang menyelesaikan pendidikannya, baik itu di tingkat sekolah dasar maupun sekolah menengah. Maka menurut saya bahwa hak dan kewajibannya kita tempatkan juga sama dengan pendidikan-pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Istilah santri bukan santri, siswa itu kan hanya penyebutan saja. Tetapi substansinya adalah bahwa mereka adalah anak bangsa yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan dasar maupun jenjang menengah. Menurut saya begitu, Mbak. Baik, Pak. Ya, lalu tantangannya bagi para santri, Pak, di tengah revolusi industri 4.0 ini seperti apa, Pak? Terlebih kan di era digitalisasi. Jadi begini, tantangan terbesar dari santri ini kan sepertinya bahwa sebutan santri itu belum cukup familiar di dunia pendidikan, terutama orang luar melihatnya. Ya kalau di tempat kita sudah terbiasa, tetapi kemajuan ke iptek, teknologi dan sebagainya, apalagi orang luar ini kan kadang kebingungan apa bedanya ini dengan istilah santri ini. Apakah juga sama dengan istilah student yang mereka pahami gitu. Oleh karena itu memang tantangan ke depan adalah bagaimana bisa membumikan istilah santri ini bahwa tidak ada bedanya santri ya siswa gitu. Pembedaannya itu kan hanya lembaga pendidikannya aja. Bahwa di sekolah formal, di sekolah umum itu namanya siswa, tetapi kalau misalkan di pondok pesantren namanya santri gitu. Itu aja sih sebenarnya. Maka ke depan santri itu mesti harus segera mengejar, bukan hanya juga dalam istilahnya mungkin berbeda, tetapi cakupan pencapaian kognitif, afektif maupun psikomotorik yang harus dicapai oleh siswa-siswa itu jangan sampai menimbulkan disparitas itu, tetapi ada kesamaan. Oleh karena itu memang ketika Sisdiknas kita menyamakan bahwa di dalam sisinya juga bagian pesantren di situ, santri juga dari situ. Ini merupakan sebuah kemajuan yang luar biasa. Meskipun itu izin Pak, terputus sepertinya. Baik Pak, terakhir Pak, tanggapannya Bapak terkait dengan digitalisasi kampus itu seperti apa, khususnya bagi para santri mungkin Pak gitu. Ya, sekali lagi kalau saya tidak pernah membedakan istilah siswa dengan santri. Santri itu ya siswa, anak-anak kita. Maka saya berpandangan bahwa digitalisasi ke depan bagi seorang santri merupakan sebuah keharusan, tidak bisa tidak. Ya, itu tadi bahwa jangan terus kemudian santri dianggap itu siswa kelas 2, gelombang apa namanya kelompok pinggiran, jangan diartikan seperti itu. Bahwa sekarang santri juga sama. Toh juga sekarang pesantren yang identik, santri itu kan identik tempatnya itu di pesantren gitu. Itu kan juga diakui bahwa pesantren itu adalah lembaga pendidikan formal yang juga diakui oleh pemerintah. Oleh karena itu terus kemudian juga pemerintah akan mensyaratkan bahwa kurikulum pesantren pun harus mengikuti yang dinamakan dengan kurikulum lokal. Meskipun juga ada kurikulum pesantrennya itu. Malah justru ini kan poinnya di situ. Seperti halnya begini. Di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, di perguruan tinggi ini, kan lekat dengan pencapaian tridharma perguruan tinggi. Di situ ada pendidikan,
terus kemudian ada penelitian, ada pengabdian, itu yang harus dicapai. Tetapi dalam perguruan tinggi Muhammadiyah kayak Universitas Muhammadiyah Bengkulu itu bukan lagi tridharma tapi catur dharma. Catur dharma yang keempat apa? Al-Islam kemuhammadiyahan. Nah, plusnya di situ, maka diharapkan bahwa santri-santrinya itu ke depan mahasiswanya outputnya nanti usahanya adalah menjadi sarjana plus. Maka saya katakan bahwa santri-santri melalui pesantrennya itu juga harus bisa menampilkan bahwa ada pencapaian plusnya di situ. Pencapaian plusnya adalah apa? Nilai-nilai spiritualnya di situ. Karena memang yang lengkap itu kan bukan hanya intelijennya saja, tapi juga emosionalnya dan juga spiritualnya. Maka keberadaan santri pendidikan yang dikelola oleh pesantren dengan muridnya yang dinamakan dengan santri, maka harus mengoptimalkan pencapaian intelektualnya, emosionalnya, dan spiritualnya. Dan itu cocok tepat. Ya, bagaimana mengelola pendidikan di pesantren ini bisa sejalan juga dengan pendidikan-pendidikan umum pada umumnya. Tetapi memang kalau menurut saya sama juga dengan perguruan tinggi Muhammadiyah. Ada nilai plusnya di situ. Apa nilai-nilai spiritualnya dibangun di situ. Baik, Ya, Pak, berarti Mbak. tidak hanya iman dan takwa yang dimiliki, tapi juga intelektualnya juga berkembang gitu ya, Pak ya. Itu Iya, yang makanya sebenarnya lebih lengkap bahwa orang yang cerdas itu kan bukan hanya IPK-nya tinggi, bukan hanya nilai matematikanya 10 gitu. Tetapi di situ ini kan baru ukuran intelijen, tapi terus kemudian emosionalnya dia menjadi pemarah, dia tidak santun dengan orang tua, dengan guru. Maka saya katakan bahwa itu gagal. Apalagi terus kemudian jika dia santun, dia nilainya tinggi, tapi terus kemudian tidak melaksanakan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, gagal juga. Maka 3 ranah ini yang masih harus dicapai secara seimbang. Intelektualnya, emosionalnya, dan juga spiritualnya. Dan baik, itu Pak. lengkap ada di pesantren. Pesantren ya. Berarti itu menjadi kelebihan santri ya, Pak ya. Selain intelektualnya yang berkembang Iya, juga ada iya, keimanan iya, dan iya. ketakwaan serta spiritualnya gitu, Pak. Baik, terima Iya. kasih banyak Pak Oke, Susianto. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.